Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas mereview buku ke-11 mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan judul buku Komunikasi, Budaya, dan Perubahan Sosial. Tugas ini akan saya presentasikan dalam bentuk video parodi. Oh iya, besok kumpul tugas ini review buku yang mingguan. Ais belum kerja le. Besok terjemahkan buku, baca-baca tapi belum terlalu paham. Mana Oh iya, beta memang kawan pasti dia suka kerja, pasti dia bisa jelaskan sedikit kas bejo. Lu suka kerja tugas yang review buku yang ke-11 kok, yang mata kuliah Sosiologi Komunikasi tuh, lu suka kerja habis. Oh sudah ini juga baru kerja habis nih, sedikit lagi mau kirim ke Pak lewat email nih. Ih baik, lu sudah, beta belum nih. Besok terjemahkan, terus besok baca-baca sedikit itu buku, tapi belum terlalu paham nih. Coba lu bantu jelaskan sedikit lu punya, kayak supaya agak paham sedikit tentang itu buku. Oh oke, jelaskan sedikit tentang itu isi buku ya, sesuai dengan yang pemahaman saya. Ada 7 pokok yang diambil dari itu buku. Yang pertama tuh, sebuah kerangka untuk mengkomunikasikan perubahan sosial. Yang kedua, budaya sebagai statis. Yang ketiga, budaya sebagai fluida. Yang keempat, budaya sebagai tertutup dan terbuka. Yang kelima, pembangunan, dominasi, dan komunikasi. Yang keenam, pelaku kekuasaan dan pembangunan. Yang ketujuh, komunikasi perubahan sosial Marxis. Wih, lumayan banyak Jo. Nah, coba lu tolong jelaskan ke beta sedikit supaya be agak mengerti begitu itu buku. Oke, be jelaskan sedikit deh. Yang pertama, sebuah kerangka untuk mengkomunikasikan perubahan sosial. Komunikasi untuk perubahan sosial dibentuk di tengah-tengah sektor globalisasi, baik dalam menghasilkan transformasi politik ekonomi skala besar di seluruh negara bangsa, ditangkap dalam globalisasi sebagai pembangunan, dan dalam merupakan proses partisipasi aktivis yang menolak peminggiran efek globalisasi top-down. Digambarkan sebagai kompresi ruang waktu yang dipercepat, pergerakan modal, barang, tenaga kerja, jasa, dan gambar lintas nasional batas-batas. Globalisasi telah disertai dengan perubahan dramatis dalam kepemilikan modal dan sumber daya, mengkonsolidasikan sumber daya dan kekuasaan di tangan transnasional modal. Kerangka kontemporer globalisasi dapat ditelusuri kembali ke pasca Perang Dunia Kedua antar pembangunan usaha dan yang berusaha untuk membuka negara bangsa untuk tradisional yang berbasis di as korporasi dipahami dalam lingkup politik perang dingin. Yang kedua, budaya sebagai statis. Konseptualisasi budaya sebagai sistem yang terikat dengan nilai-nilai bersama keyakinan dan praktik banyak membentuk dasar dari teori awal budaya dalam komunikasi. Budaya terletak di tempat lain, ditempatkan dalam masyarakat tradisional yang menjadi sasaran intervensi modernisasi. Penggambaran budaya statis menjadi landasan bagi sosial untuk mengubah intervensi komunikasi dengan pekerjaan komunikasi diarahkan untuk mengubah budaya di bawah skrip universal modernisasi. Konsep budaya muncul dari kacamata akademisi kulit putih terletak di barat. Mempelajari budaya perlu membuat batas-batas di sekitarnya sehingga dapat dikelola dan dikendalikan.
Melekat dalam konseptualisasi budaya adalah manajemen budaya, menerapkan teknik untuk mengukur, memastikan aspek budaya, mengukur aspek atau elemen ini, dan kemudian memasukkannya ke dalam teknik manajemen. Yang ketiga, budaya sebagai fluida. Konsep budaya sebagai statis disandingkan dengan latar belakang konteks, kecuali budaya sebagai cairan. Budaya sebagai fluida adalah dinamis, dilihat sebagai perubahan dan dibangun melalui komunikasi. Peran komunikasi sebagai kontrasitutif budaya dan sebagaimana didasari oleh budaya, memperhatikan yang sedang berlangsung, interaksi antara budaya dan komunikasi. Budaya dilihat sebagai keseharian makna, praktik sehari-hari dan cerita yang diedarkan oleh anggota. Terletak dalam konteks, budaya diekspresikan melalui partisipasi dan negosiasi hubungan anggota dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan etnografi terhadap budaya menggambarkan budaya melalui deskripsi yang tebal, mendalam, dan kaya akan detail akun kehidupan sehari-hari dan akan. Mirip dengan konsep budaya sebagai statis, catatan etnografi budaya yang sering dimasukkan ke dalam teknik manajemen neokolonial dengan antropolog sering bekerja dalam ideologi perang dingin. Konsep budaya sebagai cairan juga bagaimanapun menawarkan pembukaan untuk bekerja dengan gagasan budaya sebagai situs transformasi struktural. Yang keempat, budaya sebagai tertutup dan terbuka. Perlakuan budaya sebagai sistem tertutup melihat budaya dalam kaitannya dengan yang mendefinisikan budaya. Seringkali dikonseptualisasikan dalam istilah komunitas. Budaya berlabuh di ruang yang ditentukan secara geografis. Studi tentang budaya kemudian mencari nilai-nilai bersama, makna bersama, dan praktik bersama itu dibatasi dalam ruang. Teknik pengukuran budaya ditarik keluar. Ciri-ciri khusus budaya sebagai sistem tertutup untuk menggambarkan budaya dan untuk memasukkannya ke dalam proses manajemen. Misalnya, studi kuantitatif tentang karakteristik budaya menggambarkan budaya dan menetapkannya skor berdasarkan karakteristik tertentu. Berbagai macam pengembangan proyek dibuat di sekitar konsep untuk mengukur budaya dan kerja dengan kategori budaya. Penggambaran budaya sebagai terbuka memperhatikan cara budaya berinteraksi satu sama lain, mengubah diri mereka sendiri melalui interaksi ini. Penekanannya di sini adalah pada ruang pertukaran dan aliran di antaranya budaya. Proses komunikatif menciptakan peluang transformasi, bekerja melalui interaksi yang terjadi antar budaya. Konsep seperti hibriditas, kosmopolitisme, dan peniruan adalah beberapa di antaranya contoh yang mengacu pada sebuah gagasan tentang aliran budaya, dibangun di atas konsep budaya sebagai terbuka. Nah terus bagian yang kelima sampai ketujuh tuh itu ke mana? Oke, gue jelaskan lanjut ya dari yang bagian kelima sampai yang ketujuh. Bagian kelima, pengembangan dominasi dan komunikasi. Kerangka utama perubahan sosial komunikasi membentuk benteng dari disiplin komunikasi dan lebih khusus dari literatur komunikasi sebagai perubahan sosial. Dengan komunikasi perubahan sosial paling awal yang berasal dari instrumen aplikasi mental dari persuasi dan propaganda perang dunia, dan bentuk-bentuk menjadi dasar percakapan disipliner dasar. Kerangka utama perubahan sosial komunikasi membentuk benteng dari disiplin komunikasi
dan lebih khusus dari literatur komunikasi perubahan sosial. Dengan komunikasi perubahan sosial paling awal yang berasal dari instrumen aplikasi mental dari persuasi propaganda Perang Dunia dan bentuk menjadi dasar percakapan disipliner dasar. Kerangka komunikasi pembangunan muncul dalam Perang Dingin, iklim penyebaran pembangunan untuk melayani agenda geopolitik negara-negara donor dengan intervensi pembangunan yang mendalam tertanam dalam ideologi Perang Dingin. Rumusan komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan untuk pembangunan, komunikasi untuk perubahan sosial, istilah yang digunakan secara bergantian, berakar pada produksi pengetahuan pembangunan yang menguniversalkan jalur pengembangan eurosentris sebagai norma rute yang disukai untuk pengembangan. Kemudian melekat dalam produksi pengetahuan pembangunan adalah menandai yang sudah dikembangkan dan belum atau terbelakang. Peran pengetahuan tentang pembangunan terkait dengan produksi praktik pembangunan dan dengan strategi intervensi pembangunan yang digerakkan di Amerika Serikat secara global untuk menghasilkan pasar modal yang berbasis di Amerika. Berasal dan berakar pada teori modernisasi, kerangka arus utama karya komunikasi perubahan sosial mengkonseptualisasikan perubahan sosial sebagai kegiatan terencana yang akan membawa perkembangan dalam masyarakat tradisionalis. Yang keenam, pelaku kekuasaan dan pembangunan. Kekuasaan membentuk medan komunikasi untuk pengembangan, menambang ruang diskursif untuk pengembangan, dan membentuk peran dan hubungan yang menandai medan pembangunan. Kekuasaan dibentuk di situs artikulasi tertanam di kerangka kerja organisasi pembangunan, yayasan yang menetapkan agenda untuk pembangunan, dan integral yang struktur dengan terstruktur yang merupakan produksi atau kembali dari praktek-praktek pembangunan. Bentuk kekuasaan yang mendefinisikan perkembangan dari siapa yang dibekukan sebagai audiens, target pasif dari intervensi pembangunan. Kekuasaan adalah dilemparkan dalam dominan material lembaga pembangunan yang berdominan terletak di barat, mendikte kerangka kerja pembangunan yang menyeluruh di dasar kerangka teoritis pembangunan yang diartikulasikan dalam konteks barat. Yang bagian ketujuh, komunikasi perubahan sosial Marxis. Prinsip dasar Marxis tentang perubahan sosial adalah konseptualisasikan penemuan akar struktural dari ketidaksetaraan global, memperhatikan cara masuk kesetidaksetaraan mana yang diatur dalam antagonisme kelas dan dalam perbedaan akses ke model produksi, bahwa opresion kelas pekerja ditulis ke dalam proses perorganisasian kapitalisme, sementara melekat pada gagasan dasar bahwa keuntungan mendorong kepentingan kapitalis adalah produk dari kerja kelas pekerja yang tidak dibayar, modal tumbuh subur dari eksploitasi pekerja untuk mencapai perubahan sosial. Oleh karena itu, secara fundamental mengubah hubungan di bawah kapital, perubahan sosial dikonseptualisasikan sebagai transformasi dari mode-mode ini kepemilikan berusaha membangun bentuk-bentuk kepemilikan di tangan para pekerja. Kolektivisasi pekerja memungkinkan transfer kepemilikan ke tangan para pekerja dengan nilai proses produktif didistribusikan secara merata di antara para pekerja.
Oleh karena itu, definisi perubahan sosial dibangun di atas prinsip bahwa struktur sosial yang dominan dan institusi sosial yang melayani agenda struktur kekuasaan kapitalis perlu diubah secara fundamental untuk menciptakan keadilan sosial. Ketimpangan menjadi pintu masuk untuk berteori sosial perubahan, dan tujuan upaya perubahan ditargetkan untuk ditangani ketidaksetaraan ini melalui transformasi dalam bentuk situs dan kerangka kerja kepemilikan mode produksi. Oh begitu Oke, makasih ya semua jelaskan. Kayaknya Bepung nih besok bisa kerja sendiri nih. Sekian dari video parodi singkat saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.